Pemirsa, Anda kembali di kabar khusus sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat bersama saya Ana Tealita. Pemirsa, sudah ada rekan kami langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hadir di PN Jakarta Selatan, Akhir Nasution. Selamat siang, Akhir. Ya, selamat siang, Ana. Akhir, bagaimana saat ini proses pemeriksaan terhadap saksi? Apakah saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap ayah dan juga ibu almarhum Brigadir J? Ya, Ana dan juga pemirsa, kami saat ini berada di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini saat ini masih berlangsung pemeriksaan saksi ayah dan ibu dari Yosua, yaitu Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak, di mana saat ini sedang berlangsung tanya jawab dari kuasa hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Tadi kuasa hukum Rasa Mala Aritonang dan juga Febri Diansah sudah selesai mengajukan pertanyaan, dan saat ini kuasa hukum Arman Hanis sedang mengajukan pertanyaan. Adapun materi-materi yang ditanyakan oleh kuasa hukum dari terdakwa Putri Candrawati dan juga Ferdi Sambo adalah soal bagaimana masa kecil dari Yosua, bagaimana kemudian orang tua mendidik Yosua semasa kecil. Tadi pihak keluarga mengatakan bahwa waktu kecil ketika SMP Yosua ini pernah dimasukkan untuk belajar bela diri seperti itu, dan juga pernah meraih juara. Dan kemudian kalau kami tangkap poin-poin yang ditanyakan oleh para kuasa hukum ini adalah bagaimana kemudian hubungan antara almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan dua terdakwa yang saat ini duduk di meja persidangan, yaitu Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Tadi misalnya kuasa hukum mengatakan, sepengetahuan Bapak dan Ibu, bagaimana hubungan antara terdakwa Ferdi Sambo dengan Putri Candrawati. Tadi kompak kedua terdakwa mengatakan bahwa setahu mereka bahwa hubungan antara Yosua dengan atasannya tersebut baik-baik saja, sebagaimana hubungan atasan dengan bawahan seperti itu. Kemudian tadi pengacara melanjutkan, apakah pernah mendengar adanya kejanggalan, konflik ataupun ancaman. Tadi Samuel Huta Barat mengatakan dia tidak pernah mendengar hal tersebut. Kemudian tadi ditanyakan pula bagaimana ketika terakhir Yosua Huta Barat ini pulang ke Jambi adalah dari akhir Desember 2021 hingga awal Januari 2021. Ditanyakan apa saja aktivitas Yosua ketika waktu itu pulang ke Jambi di awal tahun 2022. Tadi Samuel mengatakan bahwa memang aktivitas cukup padat ketika itu. Yosua mengurus berkas-berkas, kemudian ada ujian begitu di Universitas Terbuka, di mana kita tahu beberapa waktu kemarin proses wisudanya ini dihadiri sendiri oleh ataupun diwakilkan oleh Bapak Samuel Huta Barat. Kemudian ketika itu juga ketika pulang, opung ataupun nenek dari kakek dari Yosua ini meninggal. Jadi memang tidak begitu banyak aktivitas yang dilakukan oleh Yosua ketika pulang ke Jambi. Tadi pengacara juga menanyakan bagaimana awal mula perkenalan antara Yosua dengan kekasihnya Vera Simanjuntak, dan diceritakan bahwa perkenalan mereka itu ketika Yosua Huta Barat berdinas di Bangko ataupun di Penangin. Tadi Samuel Huta Barat juga menjelaskan riwayat tugas kedinasan dari anaknya, yaitu Yosua Huta Barat. Pertama-tama ketika diterima sebagai anggota Polri, awalnya ditugaskan anggota BRIMOB di Bangko atau Penangin Jambi kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian dalam kegiatan tersebut sempat DKO ke Papua untuk pengamanan, dan kemudian setelah 3,5 tahun di DKO tersebut ataupun di Merangin tersebut, Yosua dipindahkan ke Mako Brimob di Polda Jambi dan menjadi provos. Setelah menjadi provos itu kemudian dia ditarik menjadi ajudan
Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kira-kira seperti itulah saat ini yang sedang digali oleh pengacara dari pihak terdakwa Verdi Sambo dan juga Baik. Putri Chandrawati. Bagaimana hubungan antara Baik, Verdi terima Sambo, kasih. Putri Chandrawati dan juga terdakwa. Begitu kan? Baik, terima kasih. Akhir Nasution, laporan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, tadi kalau kita review sedikit, sidang masih berjalan dengan keterangan saksi dari kedua orang tua almarhum Brigadir J, yaitu Samuel Huta Barat dan juga Rosti Huta Barat. Tadi sidang untuk Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana JPU hari ini menghadirkan 12 orang saksi, yaitu keluarga dan juga kuasa hukum dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sebelumnya pemirsa, dalam putusan sela, Majelis Hakim menolak eksepsi dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, di mana saksi pertama saat ini yang dimintai keterangan oleh Majelis Hakim adalah ayah dan juga ibu Brigadir J. Dan pemirsa, kalau kita melihat tadi ada beragam ekspresi yang ditunjukkan oleh Verdi Sambo, dan kita akan langsung membahasnya dengan pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Ya, Mas Kirdi, kalau kita lihat tadi saat pertama Halo. kali persidangan masuk begitu ya, Putri Chandrawati Selamat dan siang. juga selamat siang Mas Kirdi, bisa mendengar kami? Iya, bisa, Oke. jelas, aman. Ya, sidang ini dengan audio tertutup. Bagaimana Mas Kirdi melihat ekspresi dari terdakwa dan juga saksi? Kalau kita lihat tadi, mungkin pertama kali pada saat masuk ke dalam persidangan, Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati sempat berpelukan sebentar. Kemudian Verdi Sambo mencium kening dari PC. Apakah kemudian ini merupakan kemesraan atau ada keraguan? Seperti apa? Buat saya ini sebuah bentuk penguatan aja ya. Bukan, kita nggak bicara ke arah situ. Kita bicara bahwa ini adalah sebuah proses yang harus mereka lalui, dan bisa jadi ada beberapa hal yang memang mereka sudah sepakati, dan ini adalah bentuk penguatan seorang FS kepada PJ. Itu aja saya melihatnya. Sesederhana itu. Mas Kirdi, mungkin kita bisa lihat ekspresi di layar kaca ini sudah kami tampilkan, Mas Kirdi. Melihat ini seperti apa? Bagaimana? Kita sudah tampilkan ekspresi dari Halo? Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang berada dalam ruang sidang, satu ruang sidang yang sama. Mungkin bisa diberikan keterangan seperti apa sebenarnya mereka ini? Maaf, saya nggak begitu mendengar pertanyaannya. Lebih bisa diulangi lagi? Oke, Mas Kirdi, kita sudah tampilkan wajah Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati di ruang persidangan begitu ya. Kita bisa melihat mereka masuk ke dalam ruang sidang. Bagaimana Anda melihat Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dalam menghadapi sidang hari ini khususnya? Oke. Buat saya apa yang ditampilkan sama mereka kurang lebih hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau dari FS sendiri, buat saya memang akhirnya dia benar-benar secara sadar menjaga apa yang ditampilkan, karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan, katakan, itu akan menjadi sorotan publik. Dan kalau kita perhatikan dari awal sidang sampai sekarang, yang terjadi adalah bahwa yang paling pede, terlihat percaya diri dengan ekspresi yang terjaga itu FS. Dan pada hari ini saya masih melihat hal yang sama tentang gerak-gerik FS ini. Kecuali kalau kita lihat, perhatikan ini misalnya kondisi tangannya ya. Dia jaga tangannya supaya posisinya tetap kebanyakan terlipat di bagian depan. Ini kita sebut sebagai yang namanya holding gesture. Holding gesture atau holding position ini adalah ketika seseorang menjaga dirinya supaya tetap terlihat tenang walaupun dia misalnya nervous saat itu. Artinya apa? Sebetulnya sama, ada perasaan gugup juga, nervous juga, tetapi seorang FS lebih mampu untuk menjaga supaya nggak kelihatan. Dengan cara apa tadi? Posisinya, holding gesture tadi. Bagaimana dengan PC sendiri? Mungkin kita bisa melihat saat PC masuk ke dalam ruang sidang, terlihat alis yang menekuk begitu ya, kalau misalnya kita berbicara dengan kondisi dari Putri Chandrawati begitu. Oke, alis yang menekuk itu sebetulnya kan jadi gini, kalau kita bicara upper face atau wajah bagian atas, alis dan bagian kening, ini adalah salah satu penanda utama yang sebetulnya harusnya digabung dengan wajah bagian bawah. Tapi wajah bagian bawahnya kan kita tahu bahwa tertutup oleh masker, sehingga kita nggak bisa memperoleh validasi sempurna. Tetapi kerutan kening ini adalah
posisi bahwa dia memikirkan sesuatu dan saat itu dia tidak selepas itu, tidak terlihat katakanlah biasa-biasa saja, tidak tenang. Artinya ada sesuatu yang muncul di kepala dia dan dia pikirkan benar-benar. Baru itu yang terlihat karena yang bagian bawah kan kita nggak bisa lihat ya, tertutup. Mas Kirdi, ini menarik sekali. Kemudian saat memasuki ruang sidang ini ya khususnya, adakah wajah menyesal yang ditampilkan kedua terdakwa ini? Oke, kalau kita bicara tentang wajah menyesal itu adalah gabungan dari beberapa, misalnya takut, sedih, dan juga bisa jadi adalah misalnya disgust atau marah gitu, gabungan dari beberapa ekspresi itu. Sejauh saya melihat, saya tidak melihat ekspresi itu keluar dari awal sampai sekarang secara konsisten. Artinya kita belum bisa menyimpulkan bahwa saat ini FS itu benar-benar menyesali atas apa yang dia lakukan. Dari FS-nya ya. Kalau dari PC sendiri saya melihat bahwa lebih banyak wajah, misalnya ada beberapa tarikan wajah takut, tapi sekali lagi baru wajah bagian atas yang bisa kita lihat. Wajah bagian bawah untuk klarifikasi atau validasinya kita belum bisa ketahui ya. Ada perasaan khawatir dan sedih yang ditampilkan dalam beberapa kesempatan. Artinya apakah terlihat bahwa mungkin kita bicara mengenai Ferdy Sambo terlebih dahulu ya Mas Girby. Apakah terlihat dari Ferdy Sambo ini tidak ada penyesalan, lantas apa yang dia lakukan, dia merasa dia melakukan itu karena dia benar, begitu? Bisa juga bukan bahwa apa yang dia lakukan benar, seseorang itu melakukan sesuatu bisa jadi bukan karena itu benar, tapi karena ada sebuah hal lain yang lebih besar yang dipertaruhkan. Jadi kan kita manusia sekali lagi adalah makhluk insentif. Artinya apa? Secara psikologi bahwa kita melakukan sesuatu itu pasti punya motif. Nah, motif itu bukan selalu bisa kita nilai sebuah motif itu benar salah, tetapi ada sebuah target yang dituju. Nah, target ketika dia melakukan hal tersebut itu apakah lebih besar atau lebih kecil dibandingkan hal lain yang istilahnya bisa bermasalah nih kalau itu tidak dia lakukan. Target seperti apa Jadi nggak sesederhana itu. Misalnya contoh, dia menyembunyikan sebuah rahasia lebih besar gitu, yang sangat besar. Kayak yang kalau misalnya itu tidak dilakukan, Joshua tidak dieksekusi, hal yang lebih besar ini bisa lebih blunder lagi nih, lebih ketahuan lagi nih. Bisa jadi itu nggak boleh kita singkirkan dari equation, dari persamaan yang terjadi dari ini semua. Ya bisa jadi tidak, bisa jadi memang ini masalah sepele misalnya gitu ya. Tetapi bisa jadi ada sebuah kemungkinan lain yang tidak boleh kita hilangkan sebetulnya. Seperti apa mungkin Mas Kirby, kemungkinan lain ini mungkin bisa dijelaskan sedikit? Ya kemungkinan lain ada hal-hal lain yang saya mungkin nggak tahu, yang hanya mungkin diketahui oleh almarhum ya dari Yosua ya, yang kita semua nggak tahu. Yang kita berharap justru dengan Eliezer nanti bercerita, ada beberapa misalnya justice kolaborator lain bercerita, kita justru bisa menyusun kepingan-kepingan puzzle yang selama itu kita dibuat bingung. Ini ada apa seorang jenderal bintang 2 kalau mau mengeksekusi orang kan sebetulnya sederhana banget ya. Kirim aja ke sebuah tempat, di tempat lain, tempat konflik segala macam, dan misalnya secara nggak sengaja tanda petik ketembak di sana misalnya. Tapi ini nggak, dengan tangannya sendiri dia melakukan, dengan orang-orang terdekatnya dia suruh melakukan gitu. Itu membuat saya sesuatu hal yang urgent, berarti harus dilakukan segera. Nah, sekenapanya kita berharap tadi dari sidang ini, justice kolaborator semuanya bisa disusun kepingan-kepingan, akhirnya terbuka secara terang benderang buat kita semua, buat masyarakat Indonesia. Karena pasti yang ditampilkan di atas permukaan selama ini sudah pasti itu adalah sebuah skenario yang dia ceritakan. Yang untuk kita mengalihkan dari suatu titik yang bisa jadi jauh nih sebetulnya nih. Apa nih titik itu, dari mana? Nah, ini teman-teman jaksa penuntut umum, ke majelis hakim, pengacara dari Barada Eliezer itu berperan sangat penting buat saya di sini. Mas Kirti, kalau kita melihat dalam persidangan begitu ya, mengacu pada Baradae yang selalu melihat kepada saksi, katakanlah orang tua Yosua ketika memberikan keterangan begitu dengan wajah yang mungkin terlihat sedih ya bagi kami masyarakat awam begitu. Berbeda dengan Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati dalam persidangan kali ini yang jarang sekali menatap kedua orang saksi, yaitu orang tua dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini malah menunduk ataupun melihat kepada majelis hakim. Seperti apa melihat ini?
Sebetulnya ini kan polanya sama, bisa kita lihat semenjak kemarin ya, ketika Susi, ART yang menjadi saksi, ART dari pihak FS yang menjadi saksi, posisinya sebetulnya sama. Ketika kemudian dikonfrontir oleh Baradae, maka dia hanya menunduk dan tidak mengalihkan pandangannya ke Baradae. Sementara kalau misalnya katakanlah saya gitu ya, saya memberikan sebuah kesaksian dan kemudian ada pihak lain di sebelah kanan atau kiri saya memberikan kesaksian yang buat saya tidak benar. Buat saya yakin dengan kesaksian saya. Maka saya akan satu memilih untuk melihat orang tersebut untuk memastikan ini orang dari mana, memang beneran ada apa enggak, dan melihat ekspresi orang tersebut. Dan yang kedua, saya akan mencari tanda petik yang confirming gesture, artinya adalah saya akan mengkonfirmasi atau mencari pertolongan lebih tepatnya dari orang lain, dari apakah itu JPU, apakah hakim, supaya kalau bisa saya diberikan kesempatan untuk berbicara lagi menyanggah kata-kata tersebut. Dan ini kan pola yang sama terjadi juga dengan FS yang kemudian menghindari menatap dua orang saksi yang yaitu adalah orang tua dari Yosua untuk tidak memberikan statement apapun, hanya melihat ke arah hakim. Penghindaran paparan visual itu bisa berarti adalah satu, misalnya kita sebut sebagai shame gesture. Shame gesture itu apa? Shame gesture adalah sebuah gestur di mana seseorang itu malu sebetulnya atas sesuatu yang sedang terjadi atau sedang didengar oleh saat itu. Ya, malunya kenapa bisa macam-macam, bisa karena dia merasa bersalah, bisa karena ini itu dan sebagainya. Atau yang kedua, dia merasa bahwa kalau dia misalnya memandang ke sumber apakah narasumber yang sedang bicara, maka dia akan lebih mungkin muncul ekspresi, apakah itu ekspresi marah, ekspresi sedih, ekspresi takut dan sebagainya, yang hendak dia jaga baik-baik supaya orang nggak lihat itu, gitu ya. Dua hal ini yang sebetulnya sangat krusial kalau saya lihat terjadi pada FS pada hari ini. Dilihat dari ekspresinya saat ini, mungkin kalau Anda bisa melihat layar kaca, tampak Putri Chandrawati ini menangis begitu ya dalam persidangan. Kami masih belum tahu apa yang dia bicarakan karena memang untuk persidangan kali ini hanya dapat menampilkan visual saja, tidak dapat menampilkan audio. Ini melihat keterangan yang diberikan seorang saksi, seorang terdakwa sambil menangis yang dikatakanlah dia merasa dilecehkan walaupun memang belum terbukti ini ya seperti apa itu. Jadi kan kalau kita bicara tentang air mata, menangis, air mata itu bisa muncul karena ada 4 hal. Air mata sedih, air mata takut, air mata marah, atau air mata bahagia. Kita bisa hilangkan potensi air mata bahagia di sini. Nggak mungkin lah ya dia bahagia gitu. Jadi berarti tinggal sedih, marah, atau takut gitu. Nah, sementara takut-takut apa? Kita bisa bicara bahwa takut ini takut karena trauma misalnya. Kalau memang terjadi pelecehan misalnya, trauma bisa mungkin. Tapi harus kita sadari bahwa ada lagi yang lain. Marah, trauma dan marah ini bisa mungkin terjadi kalau memang katakanlah kasus pelecehan itu memang ada. Tetapi kan di sini yang jadi pertanyaan, apakah kasusnya itu memang ada? Lalu satu lagi yang mungkin dan tidak bisa kita hilangkan dari persamaan ini adalah air mata sedih. Nah, kalau mungkin air mata sedih ini apa yang memungkinkan kan? Kalau dua tadi adalah kemungkinannya adalah faktor terjadi pelecehan, kalau misalnya tidak terjadi pelecehan. Lalu air mata sedih ini air mata sedih karena apa? Bisa jadi karena sedih mengingat bahwa betapa dekatnya kita bicara Brigadir Yosua ini dengan pihak keluarga mereka dan bagaimana kemudian betapa baiknya sudah hubungan keluarga dari FS dan PC ini dengan keluarganya Joshua juga gitu, dan itu ingatan itu bisa membuat seseorang itu sedih, sangat sedih. Orang secara umum aja melihat kondisi ini dan menyadari itu banyak yang nangis juga kok, apalagi ke seorang ibu yang juga mungkin sudah menganggap Joshua itu mungkin anaknya sendiri selama ini, dan ini dengan asumsi bahwa kasus pelecehan itu tidak terjadi loh ya gitu kan, kita masih dua nih kemungkinannya. Jadi kalau saya lihat bahwa air mata ini belum memunculkan bahwa memang kasus pelecehannya terjadi. Tapi juga belum bisa memunculkan apakah kasus pelecehan tidak terjadi. Tetapi bahwa ini bisa, bahwa nangis karena sedih, bahwa ada sesuatu yang dia tutupi, tapi ini buat dia tahu bahwa ini nggak fair nih sebetulnya. Tapi dia harus melakukan itu karena ada banyak tadi yang kepentingan yang dipertaruhkan di sini. Atau yang satunya memang terjadi kasusnya, maka itu air mata sedih dan marah dalam bentuk trauma gitu ya. Nah,
yang mana belum bisa terlihat karena kalau dalam kondisi ini PC-nya sendiri tidak berkomentar apapun dan masih tertutup. Jadi kita nggak jangan sampai kita kemudian menghakimi tanpa sebuah fakta yang jelas gitu. Betul sekali. Mas Kirby, kalau kita melihat tadi tampak ada goyakan dari badan begitu gestur dari Ferdy Sambo. Kami belum dapat memastikan apakah itu tangan ataupun kaki. Melihat ini seperti apa gestur tersebut begitu kayak ketika seseorang menggoyangkan kaki atau menghentakkan kaki seperti apa ini? Oke, jadi ketika seseorang itu misalnya menggerakkan tangan secara repetitif gitu ya, atau menggoyangkan kaki secara repetitif, itu bisa jadi dua kemungkinannya. Satu misalnya dia bosan atas sesuatu yang terjadi, tapi biasanya ini terjadi dalam jangka waktu lama. Jadi kalau misalnya waktunya lama, misalnya 1 menit, 2 menit, 3 menit seperti itu, biasanya karena bosan. Tetapi biasanya kalau itu muncul secara repetitif tapi secara insidental atau spontan, jadi ini bisa disebabkan karena seseorang ini tanda petik misalnya terkejut dan mengalami sebuah lonjakan emosi saat dia mendengar sesuatu. Ya, lonjakan emosionalnya bisa macam-macam. Bisa karena misalnya takut atau bisa marah. Biasanya antara dua ini. Ya, Takut atau marah begitu? sedih tidak membuat lonjakan kemudian repetitive gesture seperti itu. Artinya ini takut atau marah hanya dua itu ketika seseorang menggerakkan badannya dengan gestur-gestur seperti itu? Kalau dia sifatnya spontan dan repetitif tapi dalam jangka waktu singkat, biasanya ya marah, kemudian takut atau terkejut satu lagi. Oke. Baik Mas Kirby, kita harus jeda dulu sebentar untuk melihat nanti bagaimana kemudian sidang dilanjutkan karena saat ini sedang jeda ataupun sidang diskors dulu di mana nanti saksi kedua akan dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, kami kembali usai jeda.